pagi adik-adik. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu dulu yuk. Sebelum membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami dari tidur tadi malam. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati supaya firman-Mu ini dapat berguna di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, kita mau membaca Alkitab nih adik-adik. Adik-adik sudah siapin Alkitabnya belum? Kalau sudah, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 15 sampai yang ke-16. Wahyu 21 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Kakak akan membantu adik-adik untuk membaca Alkitab ya. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat mengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dengan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, tahu nggak kalau proses mengukur biasanya dilakukan sebagai kegiatan untuk mempersiapkan sesuatu. Contohnya, baju yang kita pakai ini sebelumnya dari sebuah kain loh adik-adik. Lalu kain itu diukur dan dijahit untuk supaya bentuknya sempurna nih adik-adik. Nah, tujuan yang diukur apa sih adik-adik? Tujuannya agar hasilnya dapat sesuai dengan harapan nih adik-adik. Dalam pembacaan Alkitab tadi, ada seorang malaikat datang untuk mengukur sebuah kota nih adik-adik. Nah, dia mengukur kota itu dengan sebuah tongkat emas nih adik-adik. Setelah diukur, malaikat itu tahu kalau kota itu berukuran 12.000 stadia. Nah, 12.000 stadia itu berapa sih Kak? Nah, 12.000 stadia itu sama dengan 2,4 juta meter nih adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan kan betapa luas dan besarnya kota itu? Ternyata panjang, lebar, dan tingginya sama loh adik-adik. Jadi bisa disimpulkan kalau kota itu berbentuk 4 persegi. Nah, adik-adik tahu nggak kalau zaman dahulu itu 4 persegi merupakan bentuk yang sempurna loh. Jadi kota itu telah direncanakan dengan sangat baik dan hampir sempurna. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk melihat alam sekitar adik-adik. Alam sekitar adik-adik itu telah diciptakan Tuhan dengan sempurna loh. Karena itu kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Tapi menjaga dan merawatnya dengan baik dengan sendiri pasti susah kan adik-adik. Makanya Tuhan menciptakan sesama manusia untuk bekerja sama dalam memelihara dan merawat alam sekitarnya adik-adik. Gimana sih Kak caranya? Caranya bisa mengajak papa dan mama adik-adik untuk bergotong royong merawat dan menjaga alam sekitar adik-adik. Seperti membersihkan sampah yang ada di saluran air supaya tidak menimbulkan banjir. Kalau adik-adik mendapat ajakan untuk merawat alam sekitar, adik-adik melakukannya dengan bersungut-sungut atau bersukacita. Adik-adik harus melakukannya dengan sukacita ya, karena Tuhan menginginkan manusia untuk merawat dan menjaga alamnya dengan baik. Karena itu, adik-adik bisa melakukannya dengan bekerja sama dalam memelihara alam sekitar. Bekerja sama dalam memelihara alam sekitar itu tanggung jawab kita loh adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa ya. Ayo adik-adik duduk dengan manis, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati supaya kami dapat bekerja sama dan bertanggung jawab untuk memelihara alam di sekitar kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas adik-adik.